Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Oke, jadi hari ini pertemuan kita yang kedua untuk mata kuliah biologi sel. Adapun pokok bahasan hari ini adalah ruang lingkup biologi. Apa saja yang dibahas di ruang lingkup biologi? Yang pertama nanti ada pengertian apa itu biologi. Yang kedua apa saja yang merupakan objek dan permasalahan dari biologi. Yang ketiga kaitannya biologi dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Dan yang keempat adalah manfaat biologi ya di berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, dan lain-lain. Biologi berasal dari bahasa Yunani yaitu bios dan logos. Bios artinya hidup, logos artinya ilmu. Jadi biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, baik itu tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, dan berbagai gejala kehidupan. Biologi saat ini itu sudah berkembang sangat pesat. Buktinya banyak beberapa disiplin ilmu. Misalnya ada botani, ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan, ekologi, ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan lingkungannya, mikrobiologi, ilmu yang mempelajari mikroorganisme yang kecil, terus ada genetika, ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat, ada fisiologi, histologi, sitologi, ada morfologi, ada bioteknologi, taksonomi, filologi, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya kenapa kita harus mempelajari biologi? Ya, karena biologi itu banyak keuntungannya ya. Jadi dengan mempelajari biologi, kita bisa memahami diri kita sendiri dan kehidupan di sekitar kita. Nah, yang kedua adalah meningkatkan kualitas hidup. Maksudnya di sini adalah ketika kita belajar biologi, kita tahu mana makanan yang nutrisinya bagus. Terus yang ketiga, meningkatkan pengaruh positif terhadap lingkungan. Maksudnya ketika kita belajar biologi, kita tahu dampaknya ketika kita menebang pohon sembarangan, membuang sampah sembarangan. Nah, selanjutnya, objek dan permasalahan biologi. Jadi, yang menjadi objek dan permasalahan dalam biologi itu adalah makhluk hidup itu sendiri beserta dengan faktor-faktor yang pendukung kehidupan. Nah, adapun makhluk hidup yang dimaksud adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, terus yang dibahas di biologi juga adalah tingkat organisasi kehidupan, diantaranya molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, dan biomat. Nanti kita bahas satu-satu ya. Adapun faktor pendukung kehidupan diantaranya adalah air, udara, tanah, dan suhu. Oke, kita bahas sekarang mengenai organisasi kehidupan tingkat molekul. Ya. Jadi apa itu molekul? Molekul itu adalah atom-atom yang berikatan, kemudian membentuk molekul. Contohnya yang dimaksud dengan molekul ada protein, ada fosfolipid, ada kolesterol, karbohidrat, air, dan ion-ion ya, yang merupakan penyusun dari membran sel. Organisasi tingkat kehidupan sel. Jadi apa itu sel? Ya, jadi dulu waktu
mungkin waktu sekolah SMA yang dimaksud dengan sel itu adalah unit terkecil makhluk hidup. Jadi salah ya. Nah, jadi bukan sel yang sebagai unit terkecil karena masih ada atom yang kemudian berkembang menjadi molekul, nanti molekul yang menjadi sel. Jadi itu adalah kesalahan konsep. Jadi ketika kita sudah kuliah, apalagi ketika kita memilih jurusan pendidikan biologi, sel itu pengertiannya adalah unit struktural dan unit fungsional ya. Dia dikatakan sebagai unit struktural karena setiap makhluk hidup tersusun dari sel, dan dikatakan sebagai unit fungsional karena seluruh fungsi atau aktivitas kehidupan itu diatur oleh sel. Ya, sel sendiri itu ada yang uniselular yang terdiri dari satu sel, ada yang multiselular yang terdiri dari banyak sel. Ilmu biologi yang mempelajari tentang sel itu disebut dengan sitologi. Nah, nanti kalau semester 3 itu ada mata kuliahnya tersendiri tentang sel. Selanjutnya tingkat jaringan. Nah, jaringan itu adalah kumpulan dari berbagai macam sel. Contohnya jaringan saraf. Adapun ilmu yang mempelajari jaringan itu disebut dengan histologi. Selanjutnya tingkat organ. Nah, jadi organ adalah kumpulan dari berbagai macam jaringan yang berbeda. Contohnya adalah organ kulit, itu terdiri dari jaringan epitel, ada jaringan ototnya, ada jaringan darahnya, ada jaringan sarafnya. Jadi semua jaringan-jaringan ini bekerja sama untuk menjalankan fungsi dari kulit, yaitu melindungi tubuh. Nah, sekarang tingkat individu. Nah, jadi individu itu adalah organisme tunggal yang tersusun dari berbagai sistem organ. Apa contohnya? Contohnya manusia, ya, seekor kucing, pohon mangga. Nah, tingkat populasi. Nah, kalau populasi dia adalah sekumpulan dari makhluk hidup yang menempati suatu tempat tertentu dan waktu tertentu. Jadi di dalam populasi sendiri itu terjadi interaksi, ya. Nah, interaksi gunanya untuk apa? Supaya bisa melakukan perkembangbiakan, supaya bisa melakukan perkawinan, perlindungan diri. Contohnya populasi, yang sekumpulan manusia, ya, terus banyak bebek, sekumpulan jagung, itu adalah populasi. Selanjutnya tingkat komunitas. Jadi komunitas itu adalah kumpulan dari berbagai populasi, ya, yang saling berinteraksi, menempati suatu lingkungan dan waktu yang sama. Ada dua jenis komunitas sendiri, ada komunitas akuatik, ya, perairan, ada terestrial, daratan. Contohnya akuatik, misalnya di danau, di sungai, di parit, di kolam, ya. Contohnya kolam, itu ada populasi ikan misalnya, ada lumut, ada katak. Selanjutnya komunitas terestrial. Nah, contohnya padang rumput, padang pasir, kebun raya, halaman rumah, kebun sawah. Ya, contohnya di sawah ada populasi padi, populasi burung, ada populasi ular di situ, populasi tikus. Nah, kemudian tingkat ekosistem. Jadi ekosistem sendiri
itu berasal dari populasi ya. Jadi berbagai populasi yang saling berinteraksi. Jadi terjadi hubungan timbal balik antara komponen yang hidup, yaitu komponen biotik, contohnya makhluk hidup, dengan komponen abiotik, ya, atau lingkungan yang termasuk air, tanah, suhu. Nah, karena adanya interaksi antar populasi, itu akan membentuk suatu jaring-jaring makanan, ya, atau rantai makanan. Contohnya ekosistem kolam, ekosistem danau, ekosistem sawah, dan lain-lain. Kemudian tingkat bioma. Jadi bioma itu merupakan daerah dataran yang luas, ya, atau bisa dikatakan ekosistem dalam skala yang besar. Terbentuk karena adanya interaksi iklim yang beraneka ragam. Kemudian di dalamnya itu terdapat keanekaragaman makhluk hidup yang khas. Contohnya ya, bioma padang rumput, bioma hujan tropis, hutan gugur, bioma taiga, dan lain-lain. Selanjutnya keterkaitan biologi dengan ilmu lainnya ya. Jadi sebenarnya ada banyak ilmu, cuma di sini ada 3 yang akan kita kaitkan, yang termasuk juga dalam ilmu IPA, ada matematika, ada fisika, ada kimia. Nah, yang pertama biologi dengan fisika ya kaitannya. Jadi di fisika sendiri itu dikenal ada yang namanya biofisika. Jadi gabungan antara fisika dan biologi. Jadi ilmu ini itu mengaplikasikan berbagai temuan fisika ya terhadap biologi. Contohnya adalah ilmu penyakit dan bagaimana penanggulangannya. Nah, misalnya ada yang namanya sinar radiasi yang digunakan untuk menghambat sel kanker. Nah, terus di bidang kimia. Nah, kalau di biologi itu kita pelajari tentang fotosintesis, di mana proses fotosintesis ini membutuhkan berbagai macam zat-zat kimia. Selanjutnya, kaitannya biologi dengan matematika. Kita tahu kalau matematika ini adalah dasar dari semua ilmu termasuk biologi. Contohnya di biologi ada genetika yang mempelajari tentang persilangan gen ya. Jadi itu butuh perhitungan. Oke, yang terakhir adalah manfaat biologi di berbagai bidang. Yang pertama ada di bidang pertanian. Kalau di bidang pertanian itu ditemukan berbagai macam bibit unggul, ya diciptakan berbagai tanaman budidaya. Jadi ada tanaman yang bisa menghasilkan pestisida sendiri. Ada juga tanaman yang mestinya dia berbuahnya lama, tapi karena kemajuan dari biologi di bidang pertanian bisa dipanen dalam waktu yang singkat. Manfaat biologi di bidang industri. Di industri makanan misalnya ya, jadi ada makanan seperti tahu, tempe, roti yang dalam pembuatannya itu membutuhkan mikroorganisme, misalnya bakteri, jamur. Nah, selanjutnya
di bidang kedokteran. Kalau di bidang kedokteran itu ditemukan berbagai macam metode transplantasi organ, ya misalnya mencangkokkan ginjal, hati, jantung. Nah, terus ditemukan berbagai macam vaksin. Nah, dan penemuan bayi tabung dan penemuan berbagai macam antibiotik. Nah, jadi sekian materi hari ini untuk ruang lingkup biologi sel. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.